Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di YouTube Sarupna Channel. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini saya menceritakan tentang pesugihan kain kafan. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua, agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Baik, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri dimulai. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, terdapat sebuah hutan yang dikenal dengan nama Hutan Kafan. Nama itu bukan tanpa alasan. Hutan tersebut dipercaya sebagai tempat berlangsungnya ritual pesugihan yang melibatkan kain kafan jenazah. Penduduk desa sering mendengar desas-desus tentang orang-orang yang masuk ke hutan itu, menghilang, dan kembali dengan kekayaan yang tak masuk akal. Namun, kekayaan itu selalu datang bersama kutukan yang mengerikan. Pada malam purnama, saat kabut turun dan menyelimuti desa, seorang penjaga kuburan mendengar suara aneh dari arah makam tua di ujung pemakaman. Suara itu seperti bisikan halus yang memanggil dari dalam tanah. Ketika dia mendekat, ia melihat tanah di salah satu kuburan tampak segar, seperti baru digali. Namun, tidak ada tanda-tanda orang di sekitar. Di atas tanah itu, tergeletak secari kain kafan yang kotor dan berlumuran darah. Penjaga kuburan merasa merinding, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia membawa kain itu pulang untuk diperiksa lebih lanjut. Namun, sejak saat itu, hidupnya berubah menjadi mimpi buruk. Setiap malam, ia mendengar langkah-langkah berat di sekitar rumahnya, meskipun tidak ada siapa-siapa di luar. Cermin di rumahnya memantulkan bayangan yang bukan miliknya, dan suara bisikan semakin sering terdengar, memanggil namanya dengan suara serak yang memekakan telinga. Di sisi lain desa, para warga mulai melaporkan kejadian aneh. Pohon-pohon di hutan kafan tumbang tanpa sebab, dan beberapa hewan ternak ditemukan mati dengan bekas cakaran yang tidak wajar. Malam semakin mencekam saat seseorang mengaku melihat bayangan hitam besar berdiri di tepi hutan, menatap ke arah desa dengan mata merah menyala. Legenda tentang hutan kafan mulai diungkit kembali. Konon, kain kafan dari makam tua itu adalah bagian dari ritual pesugihan terlarang. Orang yang ingin mendapatkan kekayaan harus mencuri kain kafan dari jenazah yang baru dimakamkan, membawanya ke dalam hutan, dan menyerahkannya kepada makhluk penunggu di sana. Sebagai imbalan, mereka akan diberikan kekayaan berlimpah, tapi dengan harga yang mengerikan. Nyawa mereka sendiri akan diambil saat kekayaan itu mencapai puncaknya. Semakin lama, ketakutan menyelimuti desa. Para warga yang penasaran dan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, hilang tanpa jejak. Mereka yang kembali dari hutan hanya bisa berbicara dengan linglung, berulang kali menggumamkan kata-kata, "Dia menunggu. Dia menunggu di dalam kegelapan." Salah satu tetua desa akhirnya mengingatkan para warga untuk menjauhi hutan itu, dan tidak pernah menyentuh apapun yang berasal dari pemakaman tua. Namun, kisah tentang kekayaan instan terus menggoda mereka yang putus asa. Suatu malam, suara tangisan terdengar dari arah hutan. Warga yang mendengar tangisan itu mengaku bahwa suara tersebut tidak berasal dari manusia, melainkan dari sesuatu yang lebih menyeramkan. Saat pagi tiba, jejak-jejak besar dengan bekas darah terlihat mengarah keluar dari hutan menuju pemakaman. Kuburan-kuburan tua kembali tergali tanpa alasan yang jelas. Sejak kejadian itu, hutan kafan tidak pernah sepi dari cerita-cerita misteri. Mereka yang berani mendekat ke hutan atau mencoba mengambil kain kafan selalu berakhir dengan nasib yang tragis. Sebagian warga percaya bahwa hutan itu adalah tempat di mana batas antara dunia manusia dan dunia gaib bertemu, dan kain kafan hanyalah umpan untuk memancing jiwa-jiwa serakah. Namun, satu hal yang pasti, siapapun yang terlibat dengan pesugihan kain kafan, cepat atau lambat, akan menjadi bagian dari legenda gelap itu sendiri, terkubur di dalam hutan tanpa jejak. Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan.
Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.